Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'uhum bi ihsan ila yaumil wa sallallahu alaihi wa sallam kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Qami asy-Syatibi wa la jami' syekhina wa muallimina wa darisina wa ustadina wa rabbina ya Allah Allahumma salli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa anta tara ma fil jam'i baina at-tasghir was sahwi fi sholati min ad-dha'fi. Fa anta maka adapun kamu tara melihat siapa kamu ma akan sesuatu fil jam'i di dalam menyamakan baina at-tasghir was sahwi antara tasghir dan lupa fi sholati di dalam solat minad dha'fi adalah lemah. Jadi ini harus saya jelaskan lagi di atas ya. Kata Asy-Syatibi termasuk min mulahil ilmi, termasuk sesuatu yang menjadi hiasan ilmu bukan inti ilmu. Yang terakhir adalah menggabungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ya. Menjawab satu ilmu atau menyelesaikan satu urusan ilmu menggunakan kaidah ilmu lain seperti menyelesaikan urusan fikih, masalah fikih menggunakan ilmu nahwu. Nah, seperti yang terjadi kepada Imam Farra ini. Suatu ketika ada Muhammad bin Hasan yang merupakan sepupunya Imam Farra bertanya kepada Imam Farra, "Wahai Imam Farra, apa pendapatmu tentang orang yang lupa sunat ab'ad di dalam salat, tapi ketika dia mau sujud sahwi, dia juga lupa sujud sahwinya. Apakah harus disunnahkan sujud sahwi karena lupa sujud sahwi?" Imam Farra. Kata Imam Farra, "Ya dak usah, dia dak wajib apa-apa." "Loh kenapa Imam Farra?" kata Imam Muhammad. Imam Farra jawab lagi. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab dengan kaidah nahwu, "Li'anna at-tasghir la yusaghar." Karena sesuatu yang sudah dikecilkan, ditasghir, la yusaghar itu tak dikecilkan lagi, tak ditasghir lagi. Maksudnya apa? Sujud sahwi itu kan buat karena lupa. Kalau dia lupa sujud sahwi, ya enggak usah sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu digunakan untuk menembel, maka tembel itu ketika lupa enggak usah ditembel lagi. Al-jabru la yujbar. Tembel enggak usah ditembel. Begitu juga tasghir la yusaghar. Nah, menyamakan tasghir dengan kasus lupa di dalam sholat itu adalah penyamaan yang lemah karena menjawab satu ilmu dengan kaidah ilmu lain. Seperti menjawab urusan fikih dengan bait-bait alfiyah itu boleh, tapi itu min mulahil ilmi. Artinya min mulahil ilmi dia tidak berlaku umum, tidak subut dan tidak bisa menjadi hakim ya. Begitu. Karena bisa persoalan fikih dijawab menggunakan bait-bait alfiyah itu bisa. Kenapa kok itu dianggap lemah? Menyamakan tasghir dan lupa dalam sholat itu dianggap lemah? Karena la ijma'u tak mempertemukan huma kepada keduanya fil makna di dalam satu makna. Apa yang tak mempertemukan? Aslun hakikiyun, apa satu dasar yang hakiki, fayuk tabaru sehingga bisa diperhitungkan ahaduhuma apa salah satu keduanya bil akhari dengan yang lain. Falau jamaah seandainya mempertemukan huma kepada keduanya at-tasghir dan sahwun itu. Jadi lupa itu oleh Imam Farra disamakan dengan tasghir ya.
lupa tak bisa menutup lupa. Sesuatu yang dilakukan karena lupa, maka tak bisa ditutup. Artinya orang yang sujud sahwi kan digunakan untuk menutup karena lupa. Kalau sujud sahwinya itu lupa juga, ya nggak usah diganti dengan sujud sahwi. At-tasghir la yusaghar. Kalau jamaah seandainya mempertemukan huma kepada keduanya, yaitu at-tasghir dan sahwun, aslun wahidun, apa satu asal, lam yakun min hadzal bab, yang tidak ada apa asal itu min hadzal bab, dari bab ini. Kamas'alatil Kisai, seperti masalahnya Imam Al-Kisai, ma Abi Yusuf, bersama Abi Yusuf Al-Qadi, yaitu Yusuf yang menjadi qadi, bihadratir Rasyidi, di hadapannya Khalifah Ar-Rasyid. Ruwiya, diriwayatkan, satu ketika anna Aba Yusuf, sesungguhnya Abu Yusuf, dakhala, berkunjung siapa Abu Yusuf ala Rasyidi, kepada Khalifah Ar-Rasyid. Wal Kisai, sementara adapun Imam Al-Kasai atau Al-Kisai, yudaibuhu, ialah bercanda siapa Al-Kasaihu kepada Ar-Rasyid, wa yumazihuhu, dan bergurau siapa Al-Kasaihu kepada Ar-Rasyid. Suatu ketika Abu Yusuf ini berkunjung kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ternyata masuk ke dalam Harun Ar-Rasyid ini sedang bercanda dengan Imam Kasai. Faqala lahu Abu Yusuf, kemudian Abu Yusuf berkata lahu kepada Ar-Rasyid. Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf? Kemudian Abu Yusuf ini berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, hadzal kufiyyu qad istafragaka wa ghalaba 'alaika. Hadzal kufiyyu, adapun orang Kufa ini, yaitu Al-Kasai maksudnya, qad istafragaka, ya, qad istafragaka, sungguh membuang-buang waktumu siapa Imam Al-Kasai, wa ghalaba 'alaika, dan mengalahkan siapa Al-Kasai 'alaika kepadamu. Abu Yusuf berkata kepada, wahai Khalifah, orang ini hanya membuang-buang waktumu, kenapa kamu bergurau terus dengan Al-Kasai? Kok kerjaannya bergurau itu membuang-buang waktu? Faqala, kemudian berkata siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, ya Aba Yusuf, wahai Abu Yusuf, innau, sungguhnya Al-Kasai itu, layatini, sungguh datang siapa Al-Kasai ini kepadaku, bi asya, dengan beberapa hal, yastami alaiha qalbi, yang tertarik alaiha, atas asya itu, qalbi, apa, hatiku. Loh, kenapa wong, kata Ar-Rasyid, kenapa wong Kasai ini datang ke saya membawa hal-hal yang saya sukai? Fa'aqbala, kemudian menghadap Al-Kasai, siapa yang Al-Kasai atau Al-Kisai, ala Abi Yusuf, kepada Abi Yusuf. Faqala, seraya berkata siapa Imam Al-Kisai itu, ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, hal laka fi mas'alatin, apakah kamu punya sebuah masalah? Faqala, kemudian berkata, masai nahun au fikhun, baik masalah nahu, am fikhun, atau masalah fikih. Kamu ini punya masalah enggak, baik masalah nahu atau masalah fikih? Qala, berkata siapa Abu Yusuf, bal fikhun, ya saya punya masalah fikih. Fadhahaka, kemudian tertawa Ar-Rasyidu, siapa Harun Ar-Rasyid, hatta fahasu birijlihi, sehingga tergelincir siapa Harun Ar-Rasyid, atau apa ya, saking kerasnya tertawa, kakinya itu sambil menghentak ke tanah itu, saking tertawa terbahak-bahak. Fahasu birijlihi, sehingga menggertakkan siapa Ar-Rasyid birijlihi, kepada kakinya, saking tertawa terbahak-bahak. Semakala, kemudian berkata siapa Ar-Rasyid ini, kita berkata gimana, tulki ala Abi Yusuf fikhan. Qala na'am. Tulki, apakah ingin menyampaikan siapa kamu ala Abi Yusuf, kepada Abi Yusuf fikhan, akan masalah fikih? Qala, kemudian menjawab siapa Al-Kasai, na'am, iya. Qala, kemudian berkata siapa Al-Kasai, ya Aba Yusufah, Qala, kemudian berkata siapa Al-Kasai, ya Aba Yusufah, wahai Abu Yusuf, ma taqulu fi rajulin qala limra'atihi anta talikun an dakhaltid darah. Jadi ketika
Harun ar-Rasyid ini tertawa terbahak-bahak. Jadi awalnya kan Abu Yusuf bertanya kepada Al-Kasai bertanya kepada Abu Yusuf, "Hai Abu Yusuf, kamu punya masalah apa? Baik fikih atau nahwu punya enggak masalah?" Kemudian Abu Yusuf jawab, "Iya, saya punya masalah fikih." Nah, bal fiqhun. Saya punya masalah fikih. Kemudian Harun ar-Rasyid ini tertawa terbahak-bahak kemudian menyuruh kepada Imam Al-Kasai, "Wahai Imam Al-Kasai, silahkan kamu ajukan pertanyaan fikih kepada Abu Yusuf coba." Kemudian bertanya siapa Al-Kasai kepada Abu Yusuf, mengajukan pertanyaan fikih. "Wahai Abu Yusuf, ma taqulu, apa pendapatmu fi rajulin tentang laki-laki qala limraatihi, yang berkata siapa laki-laki ini limraatihi kepada istrinya, berkata apa? Anti talikun, kamu perempuan yang tercerai, andakhaltid darah, ketika masuk siapa kamu ad-darah kepada rumah, wa fataha an, dan memfathahkan siapa Imam Al-Kasai an kepada an." Jadi bukan indakhalti tapi andakhalti. Wahai, kata Al-Kasai, "Wahai Imam Abu Yusuf, apa pendapatmu ketika ada seorang laki-laki bilang kepada istrinya, anti talikun andakhaltid darah, kamu adalah perempuan tercerai ketika masuk rumah." Andakhaltid dar wa fatahaan, dan annya difatahkan, bukan indakhalti tapi andakhalti. Qala, kemudian menjawab siapa Abu Yusuf, idza dakhalat tuliqat, idza dakhalat, apabila masuk siapa istri itu, artinya masuk ke rumah, tuliqat, maka dia tercerai. Ya kalau dia masuk tercerai kalau suaminya bilang begitu. Qala, kemudian berkata siapa Imam Al-Kisai, akhta'ta ya Abu Yusuf, keliru kamu wahai Abu Yusuf. Fadhahaka Rasyid, kemudian tertawa siapa Imam Ar-Rasyid, tertawa. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Abu Yusuf, kaifa sawabu, kaifa ialah bagaimana as-sawabu, adapun yang benar. Penasaran? Kan seharusnya memang begitu, ketika ada laki-laki bilang kepada istrinya, anti talikun andakhaltid dar. Ya, kata Abu Yusuf, kalau dia masuk rumah, ya dia tercerai dong. Kata Al-Kasai, ya enggak, keliru kamu. Loh. Kata Abu Yusuf, terus gimana yang benar? Qala, kemudian menjawab siapa Al-Kasai, idza qala an, idza qala, apabila berkata siapa suami itu an kepada an, bukan in tapi an, faqad wajabal fi'lu, maka wajib al-fi'lu apa berbuat, wa waqa'a, dan terjadi at-tolaku apa tolak. Kalau menggunakan an, kalau menggunakan an, maka harus berbuat dulu baru terjadi tolak. Wa in qala in, dan apabila berkata siapa suami in kepada in, falam yajib, maka tidak wajib apa perbuatan, walam yaqa, dan tidak terjadi at-tolaku apa tolak. Qala, kemudian berkata siapa Harun ar-Rasyid, fakana Abu Yusufa, maka ada siapa Abu Yusuf, ba'daha, setelah kejadian ini, la yada'u ayyatil Kisai, tidak meninggalkan siapa Abu Yusuf ayyatil Kisai, untuk datang kepada Al-Kisai. Setelah kasus ini Abu Yusuf selalu datang kepada Al-Kisai untuk belajar, ya, untuk belajar kepada Al-Kisai. Setelah Abu Yusuf diberikan pertanyaan-pertanyaan fikih, kemudian dijawab dengan ilmu nahwu. Fahadhil mas'alatu, maka adapun masalah ini, jariyatun, ialah berjalan, ala aslin lugawiyyin, di atas bangunan dasar bahasa, la budda, yang harus, minal bina'i alaihi, apa memperhatikan, alaihi terhadap bahasa itu, fil ilmaini, di dalam dua ilmu ini. Fahadhihi, maka adapun ini, amsilatun, adalah contoh, tursyidu, yang menunjukkan apa amsilah, an-nadhiru, kepada orang yang mengkaji, ilama wara'aha, menunjukkan ilama kepada suatu, wara'aha, yang ada di balik masalah. Hatta yakuna, sehingga ada siapa an-nadhir, orang yang mengkaji ini, ala bayyinatin, mendapatkan bayyinah, bukti, fima, tentang sesuatu, ya yang akan datang apa minal ulumi, dari ilmu,
wa yadharu akan tapi kemudian meninggalkan siapa nadhir. Masalah-masalah seperti ini kata Asy-Syatibi itu akan menggiring orang yang mengkajinya itu untuk mendapatkan ilmu yang ada di balik ilmu itu. Akan tetapi ketika dia sudah mendapatkan ilmu itu oleh an-nadhir, ilmu itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena tak ada kaitannya dengan amal. Karena tak ada kaitannya. Fa inna katsiran, karena sesungguhnya kebanyakan minha dari masalah itu yastafizzu, ialah menggairahkan apa al-katsir an-nadhir kepada orang yang mengkaji, menggairahkan istahsanaha untuk menganggap baik kepada masalah bibadi ar-ra'i dengan pada sejak awal dari pengkajiannya, bibadi ar-ra'i sejak awal dari kajiannya. Fayaqta'u fi fiha umrahu, fayaqta'u maka menyanyiakan siapa an-nadhir fiha di dalam masalah umrahu akan umurnya. Walaisa dan tidak ada wara'aha di balik masalah itu ma apa sesuatu yutakhadu yang bisa dibuat apa amma mu'tamidan untuk dijadikan mu'tamadan yang dijadikan pijakan, hal yang bisa dijadikan pijakan fi amalin di dalam perbuatan, wala i'tiqadin dan juga tidak di dalam i'tiqad. Fayakhibu sehingga sia-sia siapa an-nadhir fi fayakhibu sehingga sia-sia fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, sa'yuhu apa usahanya nadhir ini. Wallahul waqi. Wa min tarifil amsilati dan termasuk contoh yang sangat luar biasa fi hadal babi di dalam bab ini, ma adalah sesuatu haddasah yang meriwayatkan kepada kami kepada tariful amsilah ba'dus syuyukh, siapa ba'dus syuyukh. Ya, termasuk contoh yang sangat bagus untuk kasus ini adalah apa yang kami terima dari sebagian syekh. An Abul Abbas, sesungguhnya Abu Abbas Ibn al-Banna, putra dari al-Banna. Su'ilah ditanya siapa Abul Abbas. Faqila lahu, dikatakan lahu kepada Abul Abbas, lima lam ta'mal inna fi hadhani min qawlihi ta'ala inna in hadhani lasahirani. Lima, kenapa lam ta'mal tak mengamalkan siapa kamu inna kepada inna fi hadhani di dalam lafaz hadhani min qawlihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala in hadhani lasahirani. Seharusnya kan in hadzaini lasahirani. Kenapa inna di sini tidak beramal? Al-ayah. Faqala, kemudian berkata siapa Abul Abbas fil jawabi di dalam jawabannya. Apa perkataannya? Lamma lam yu'sir al-qawlu fil maquli lam yu'sir al-amilu fil ma'muli. Lamma lam yu'sir ketika tidak berpengaruh, tidak berbekas al-qawlu apa perkataan fil maquli di dalam isi perkataannya, lam yu'sir maka juga tidak berbekas, tidak berpengaruh al-amilu apa amil fil ma'muli di dalam ma'mulnya. Faqala sa'il, kemudian berkata siapa sa'il, ya sayyidi wahai tuanku, wama wajhul irtibat. Wama adapun apa wajhul irtibat, ialah aspek hubungan baina amalin di antara baina amal inna di antara pengamalan inna wa qaulil kuffari dan perkataan orang kafir fin nabiyyin atau fin nabiyina di dalam beberapa nabi. Ini pakai nabiin ya, bukan nabiyin tapi an-nabiin. Jadi suatu ketika ada orang bertanya kepada Abul Abbas tentang lafaz in hadzani lasahirani. Kenapa lafaz in hadzani lasahirani ini hadaninya itu tetap rafa padahal dimasuki inna, seharusnya kan in hadzaini lasahirani. Jawabannya oleh Abul Abbas dijawab dengan mudah. Ketika suatu perkataan itu tak punya pengaruh akan isi perkataannya, maka amil juga tidak berpengaruh terhadap ma'mul. Jadi hadani lasahirani adalah perkataan orang kafir. Cuma kata-kata ini tak ada pengaruhnya terhadap mukjizat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan mengeluarkan mukjizat, memiliki mukjizat yaitu Al-Qur'an. Tetapi oleh orang kafir kemudian dituduh in hadzani lasahirani. Sesungguhnya dua hal ini adalah sihir. Atau sesungguhnya dua orang ini adalah sihir ya.
Inna hadani lasahirun, sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir. Dua orang ini adalah penyihir. Nah, kata-kata ini tak sesuai dengan isi perkataannya. Karena Nabi itu bukan penyihir. Inna hadani lasahirun ini adalah sebuah tuduhan belaka. Berarti kata-katanya tidak sesuai dengan isi perkataannya. Inna hadani lasahirun itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena mereka yang dituduh penyihir itu adalah Nabi. Sehingga amilnya pun juga tidak beramal terhadap kata-kata itu. Jadi kata-kata hadani lasahirun ini kan makmul. Innya itu amil. Nah, hadani lasahirun ini tidak ada pengaruhnya terhadap makulnya. Kenapa? Hadani lasahirun ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena kenyataannya itu mereka adalah Nabi, bukan penyihir. Sehingga innya pun juga tidak beramal gitu. Faqala kemudian berkata lahu kepada as-sa'il al-mujibu, siapa orang yang menjawab, ya hada, kesini kamu. Ya hada ini termasuk nida ya. Ya hada, kesini kamu, kesini. Ikbil kesini. Innama ji'tuka, hanya saja mendatangkan tuh siapa saya kah kepadamu binu warotin, dengan innama ji'tuka, hanya saja datang tuh siapa saya kah kepadamu binu warotin, membawa setangkai bunga, yahsunu yang bagus, raunakuha apa pesona bunga itu. Artinya saya sudah menjawab pertanyaanmu dengan jawaban yang baik. Fa'antad, yaitu saya sudah membawa bunga yang sangat indah kepadamu. Artinya sudah menjawab pertanyaanmu dengan pertanyaan yang baik. Fa'anta turidu, tapi adapun engkau turidu berkehendak siapa engkau, antahukkaha, untuk menggosok siapa engkau kepada bunga itu, baina yadaika, di antara kedua tanganmu. Tsumma tatluba, kemudian mencari siapa kamu, minha, dari bunga itu, dzalika raunaqah, akan keindahan bunga. Saya sudah datang kepadamu membawa bunga yang sangat indah, tapi bunga itu oleh kamu dirusak dengan cara digosok. Kemudian kamu masih, setelah dirusak kamu cari lagi keindahan itu, ya tidak ada. Artinya saya sudah datang kepada kamu dengan jawaban yang baik, cuma oleh kamu dirusak lagi, kemudian kamu minta jawaban yang baik lagi, ya tidak bisa. Au kalaman, atau saya bermaksud kalaman kepada pernyataan, hadza maknahu, yang semakna dengan perkataan ini. Fahadzal jawabu, fahadza, maka adapun ini, al jawabu adalah jawaban, fihi, yang ialah di dalam jawaban, ma adapun sesuatu, taro yang melihat siapa engkau. Wa bi'ardihi, dan dengan menawarkan jawaban ini, alal akli, atas akal, kepada akal, yatabayyanu, maka akan menjadi jelas, ma apa sesuatu, bainahu, yang ada di antara ma, wa baina ma huwa min sulbil ilmi, dan di antara sesuatu yang ada pun ma min sulbil ilmi, bagian dari sulbul ilmi. Kalau kamu mengkaji lagi akan perdebatan ini menggunakan rasio, menggunakan akal, maka akan tampak mana yang min mulahil ilmi, mana yang min sulbil ilmi. Saya ulangi lagi cerita dari Abul Abbas ini. Jadi satu ketika ada orang bertanya kepada Abul Abbas tentang ayat in hadzani lasahirani. Kenapa lafaz inna di situ tidak beramal kepada hadzani, seharusnya inna hadzaini lasahirani? Ya jawabannya mudah, kata Abul Abbas. Jawabannya adalah karena perkataan itu tak ada kaitannya dengan isi perkataannya. Sehingga amilnya pun juga tidak beramal kepada perkataan itu. Maksudnya apa? Hadzani lasahirani adalah perkataan orang kafir yang dikatakan kepada dua nabi. Mereka katakan dua nabi itu adalah penyihir. Nah, kata orang kafir. Loh, kata-kata itu tak ada kaitannya dengan isi perkataannya, karena yang dituduh penyihir itu adalah para nabi. Jadi al-qaul la yu'siru al-maqul. Sehingga amil la yu'sirul maqmul. Amilnya pun juga tak bisa berpengaruh kepada makmul yang seperti itu. Memang jawabannya agak tidak sampai ke inti ilmunya. Seharusnya kalau ada jawaban pertanyaan begitu kan dijawab menggunakan ilmu nahwu. Cuma ini dijawab menggunakan ma waru'al ilmi, sesuatu yang ada di belakang ilmu.
Menggunakan hikmah, menggunakan kajian apa istilahnya? Menggunakan tafsir, ya. Ilmu tafsir, tidak menggunakan jawaban nahwu. Sama dengan pertanyaan tentang sujud sahwi tadi itu, atau kasus antara Imam Al-Kisai dengan Abu Yusuf tadi itu. Ketika Abu Yusuf diberi pertanyaan oleh Al-Kisai, apa pendapatmu tentang laki-laki yang berkata kepada istrinya, anti talikun an dakhaltid dar, kamu tercerai kalau kamu masuk rumah, ketika kamu masuk rumah. Kemudian oleh ya kata Abu Yusuf dijawab, idza dakhalatul liqat, kalau dia nanti masuk rumah maka istrinya tercerai. Kalau si istri masuk rumah nanti maka dia tercerai. Loh, salah kata Imam Kasai. Kan saya bilang an dakhaltid dar, bukan in dakhaltid dar, tapi an dakhaltid dar. Annya itu difathahkan, bukan dikasrahkan. Bukan begitu jawabannya. Dia tercerai kalau kata-kata ini dikatakan pada saat perempuan masuk rumah, bukan ketika nanti masuk rumah gitu. Seandainya suaminya mengatakan anti talikun an dakhaltid dar dan istrinya sedang masuk rumah, itu tercerai. Tapi kalau tidak sedang masuk rumah, meskipun kemudian dia nanti masuk rumah, si perempuan ini tidak tercerai. Kan saya bilang anti talikun an dakhaltid dar, bukan in dakhaltid dar. Nah, itu adalah perdebatan fikih, cuma dibangun di atas dasar nahwu gitu ya. Sama dengan ini pertanyaan nahwu, tapi dijawab menggunakan jawaban yang bukan nahwu ya. Dijawab dengan jawaban apa ya istilahnya ini? Wong bertanya tentang kenapa lafaz inna tidak beramal kepada hadanil sahirani. Jawabannya gini, ya karena hadanil sahirani itu tak sesuai dengan kenyataannya, sehingga in di situ tidak bisa beramal terhadap lafaz hadanil sahirani. Wong dia nabi, kenapa dikatakan penyihir? Itu kan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga inna juga tak bisa beramal kepada kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan itu. Nah, itu kan bukan jawaban nahwu ya, tapi analisa di balik ayat, tafsir isyari istilahnya mungkin kalau mau dibahas ya. In hadan ila sahirani. Ini in hadan ila sahirani ini sebenarnya ada di bukunya buku yang ditulis oleh kelompok Islam liberal itu, seperti dulu, tapi ya sekarang sudah nggak liberal lagi, membahas tentang in hadan ila sahirani ini, kenapa itu tidak beramal gitu ya. Tapi ini menarik juga, jawaban seperti ini menarik ya. Wal qismus salisu, bagian yang ketiga, wa huwa, adapun al qismus salis ma adalah sesuatu laisa yang tidak ada apa ma minas sulbi, dari inti ilmu, wala minal mulahi, dan juga bukan hiasan ilmu. Bagian yang ketiga ini inti ilmu bukan, hiasan ilmu bukan, yaitu ma sesuatu lam yarja, yang tidak kembali apa ma ila aslin qat'iyyin, kepada dasar yang qat'i, wala donniyin, dan juga tidak kembali kepada dasar yang donni. Wa innama, hanya sanya sya'nuhu, adapun karakter dari ilmu ini, ayyakirru ala aslihi, ialah menghancurkan apa hadal ilmu, atau mengingkari apa hadal ilmu, ala aslihi, atas asalnya hadal ilmi ini, au ala ghairihi, atau kelainnya asalnya hadal ilmi, menghancurkan bil ibtali, dengan cara membatalkan. Mengingkari, yakiru itu ay angkarohu ya. Wa innama, hanya saja sya'nuhu, adapun ciri-ciri ilmu yang ketiga ini, ayyakirro, ialah mengingkari apa hadal ilmu, ala asli, atas dasar dari ilmu itu, au ala ghairihi, atau atas selain dasar ilmu itu, mengingkari bil ibtali, dengan cara membatalkan, yaitu ilmu-ilmu yang dapat diperhitungkan, wal qawaidil marju ilaiha, dan kaedah-kaedah yang dijadikan referensi, al marju ilaiha, yang dijadikan referensi. Ilmu yang ketiga bukan inti ilmu, bukan hiasan ilmu. Apa itu? Bukan inti, bukan hiasan ilmu. Cuma karakter dari ilmu ini adalah dia dapat
menghancurkan ilmu yang asal, menghancurkan dasar dari inti dari ilmu itu gitu ya. Nanti kalau sudah selesai bacanya ini paham nanti. Fil a'mali baik di dalam perbuatan wal i'tiqadati atau di dalam keyakinan. Au kana atau ada apa hadal ilmu munhidan ialah membangkitkan ila ibtalil haqqi untuk membatalkan yang benar wa ihqaqil batil dan membenarkan yang batil alal jumlati secara umum. Falihada maka adapun ini laisa bi ilmin bukan ilmu. Liannahu karena sungguhnya hada yarji'u ialah kembali apa hada ala aslihi atas asalnya hada bil ibtali untuk membatalkan. Fa maka adapun hada ghairu sabitin ialah tidak tetap wala hakimin dan juga tidak bisa menghukumi wala muttaridin dan juga tidak berlaku umum. Aidan juga wala huwa dan juga tidak ada huwa apa hada min mulahi dari hiasan-hiasan ilmu. Li'annal mulaha karena sungguhnya hiasan ilmu itu hiyallati adalah sesuatu tastahsanuha yang menganggap baik ha kepada allati al-unqulu apa akal-akal. Wa tastamiluha wa tastamiluha dan condong ha kepada allati an-nufusu apa jiwa-jiwa. Karena laisa tidak ada yashabuha ialah mengiringi ha kepada hadal ilmu munaffirun apa suatu yang dibenci. Wala dan juga tidak ada hiya adapun mulahul ilmu itu mimma termasuk sesuatu tu'adi yang melawan apa ma al-uluma kepada ilmu-ilmu. Liannaha karena sungguhnya mulahul ilmi zatu aslin ialah memiliki asal mabniyin alaiha yang dijadikan bangunan. Mabniyin alaiha yang dijadikan pijakan fil jumlati secara umum. Bi khilafi hadzal qismi beda dengan ilmu ini. Fa innahu karena sungguhnya hadzal qismu laisa tidak ada fihi di dalam hadzal qismu syai'un apa sesuatu min dalika dari hal-hal tersebut. Jadi bagian yang ketiga ini kata Asy-Syatibi bukan inti ilmu, bukan hiasan ilmu. Sehingga sebenarnya bagian ketiga ini tak bisa digolongkan sebagai ilmu. Kenapa? Karena ketika mengkaji menggunakan ilmu yang ketiga ini malah aslul ilminya itu yang rusak nanti. Atau bahkan mulahil ilminya itu yang rusak nanti. Ya. Yarji'u ala aslihi bil ibtal. Dia kembali ke asal itu membatalkan malah. Contohnya ya. Contohnya adalah sesuatu yang yang sering dilakukan oleh kelompok Batiniyah atau Syiah Ismailiyah. Itu kan banyak sekali mengkaji hal-hal yang ada di balik teks gitu ya. Ada di balik teks. Dan ketika mengkaji yang ingin disampaikan oleh teks itu malah terabaikan karena terlalu memperhatikan mawaro an-nassinya gitu. Terlalu memperhatikan mawaro an-nassi. Sehingga apa yang diinginkan teks itu terabaikan. Itu menunjukkan bahwa ilmu ini ketika dikaji malah dia membatalkan yang asal. Hada adapun ini wa in mala meskipun condong apa hada biqaumin dengan beberapa kaum fastahsanuhu kemudian menganggap baik siapa kaumhu kepada hada wa talabuhu dan mencari siapa kaumhu kepada hada falishabuhin aridatin maka karena kekaburan yang datang, syubhat yang datang. Ini meskipun dikaji oleh beberapa ulama itu karena ada syubhat di dalamnya. Wastibahin dan ada kekaburan bainahu di antara hada wa baina qabla wa baina ma dan di antara ilmu qablahu yang sebelumnya hada. Farubbama maka kadang-kadang ada menganggap hu kepada hada al-aghdiya'u siapa orang-orang bodoh. Mabniyan ala aslin ialah dibangun di atas sebuah asal. Famalu ilaihi sehingga condong siapa mereka al-aghbiya ilahi kepada hadal ilmu min dzalikal wajhi disebabkan aspek itu mabniyan ala aslin itu dugaan bahwa ada asalnya. Wa haqiqatu aslihi sementara adapun hakikat asalnya hadal ilmu
wahmun adalah dugaan belaka, wa takhilun dan spekulatif, la haqiqata lahu yang tidak ada hakikat lahu bagi hadal ilmu. Ma'ama bersama sesuatu yundafu yang disandarkan apa ma ila dzalika akan hal tersebut. Nyatanya dalik minal aghrad wal ahwa berupa keinginan-keinginan wal ahwa dan hawa nafsu. Kal i'rab bistijlab ghairil ma'hud, seperti melakukan hal-hal aneh bistijlab ghairil ma'hudi dengan cara menggali hal-hal yang belum diketahui orang lain. Wal ja'ja'ati bi idraki ma lam yudrikhu rasikhun. Wal ja'ja'ati dan berkuar-kuar bi idraki ma bahwa mereka mengetahui sesuatu lam yudrikhu yang tak mengetahui kepada ma'ar-rasikhun siapa orang-orang yang sudah mendalam ilmunya. Wa tabajjuhi dan membual bi anna wara'a hadhil masyhurati bahwa di balik tek-tek yang sudah masyhur ini mutalabun adapun sesuatu yang dituntut la yudrikuha matalibu adapun beberapa tuntutan la yudrikuha yang tidak mengetahui kepada matalib illal khawasu kecuali orang-orang yang sudah khawas wa annahum dan sungguhnya mereka minal khawasi termasuk orang-orang yang khawas tadi wa asbahu dzalika dan hal-hal yang mirip dengan itu mimma berupa ilmu la yuhsalu yang tidak tercapai yang tidak dicapai minhu dari ma matlubun apa sesuatu yang diinginkan apapun. Kan banyak sekali ya orang-orang yang mengklaim melakukan hal-hal aneh dengan cara istijlab ghairil ma'hud. Dia mengistimbat sesuatu dari Al-Qur'an yang tak pernah disadari orang lain misalnya. Istimbat istilahnya. Tapi hasil istimbatnya itu berbeda dengan yang lain. Aneh gitu. Kemudian dia berkuar-kuar, yang bisa mengetahui ini hanya golongan saya. Hanya golongan-golongan khawas seperti saya. Padahal hasil istimbatnya itu tidak punya pijakan dalil, tidak punya pijakan dasar yang kuat. Wala yahuru minhu dan dia tidak akan menarik ucapan minhu dari ilmu itu. Wala yahuru dan tidak akan menarik ucapan minhu dari ilmu itu sahibuhu siapa pemiliknya illa bil iftidahi indal imtihani kecuali bil iftidahi dengan cara dibongkar kejelekannya indal imtihani ketika diuji. Mereka tidak akan menarik ucapannya tadi itu kecuali dengan cara diuji. Saya contohkan saja. Contohnya, ketika kemarin kita dihebohkan dengan tafsir tentang ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu, ya. Ustadz ini kemudian menistijlab atau mengistimbat dari ayat ini bahwa bisa saja ayam itu ulama, bisa saja ular itu ulama. Nah, ini adalah ilmu yang ghairul ma'hud yang tak pernah disadari oleh mujtahid sebelumnya. Oleh ulama-ulama mujtahid sebelumnya tidak sadar masa ada mujtahid yang sampai ke situ. Cara istimbatnya kan tidak ada. Kemudian dia berkuar-kuar al-ja'ja'ah, dia berkuar-kuar bahwa yang bisa menafsiri dengan kemampuan seperti itu hanya dia gitu. Itu adalah ilmu yang tak dimiliki orang-orang awam, hanya orang-orang seperti dia yang bisa itu. Itu contoh yang sangat pas dengan kasus ini. Jadi ilmu yang ketiga ini ketika digali, kata Asy-Syatibi, ilmu ini ketika digali malah dia akan melawan yang asal. Ya ketika kan yang asal itu kan begini. Kalau kembali ke contoh tadi itu, yang asal itu bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama itu. Kalau bukan ulama, bisa saja tidak takut kepada Allah. Ini yang asal. Ulama itu ya orang-orang yang alim, orang yang punya keilmuan tinggi dan khasyah, punya sifat khasyah kepada Allah, itu syaratnya ulama. Lalu kemudian dibuatlah istimbat, diistijlab bahwa bisa saja ular menjadi ulama. Lah ketika diistijlab begini, malah konsep awal itu jatuh, gugur. Malah dia berlawanan dengan konsep awal. Ilmu yang asal itu gugur. Nah, kata Asy-Syatibi,
Kalau ada ilmu seperti ini, yang aneh seperti ini, malah berlawanan dengan yang asal, itu bukan inti dari ilmu, bukan hiasan ilmu. Lalu apa itu? Ya bukan ilmu. Mau dikatakan inti, dia berlawanan dengan asal, mau dikatakan min mulahil ilmi, hiasan ilmu. Sama sekali tak ada akal yang menganggap itu sebuah kebaikan. Gitu ya. Hasbama sebagaimana sesuatu bayana yang telah menjelaskan kepada Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali, wa Ibnul Arabi dan Imam Ibnu Arabi, waman dan orang ta'arrada yang maju siapa orang libayani dzalika untuk menjelaskan hal tersebut min ghairihima dari lainnya keduanya. Misalu hadzal qismi, adapun contoh bagian ini, ma adalah sesuatu intahalahu al-batiniyatu. Ma adalah sesuatu intahala yang menggali kepada ma al-batiniyah itu siapa kelompok batiniyah, yaitu Syiah Ismailiyah ini ya. Kalau disebutkan batiniyun itu maksudnya adalah Syiah batiniyah. Fi kitabillah, tentang kitab Allah, min ikhrajihi an dhahirihi, karena mengeluarkannya, min ikhrajihi dari mengeluarkan kitabullah, an dhahirihi dari dhahirnya kitabullah. Jadi kelompok batiniyah itu tidak mau kepada pemaknaan dhahir, hanya mau kepada pemaknaan secara batin, makanya disebut batiniyah. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, makna dohirnya itu dia tidak mau, pemahaman secara dohir tidak mau, dia menggali lebih dalam lagi, sehingga ketika digali terlalu dalam, dia berlawanan malah dengan makna dohirnya, berlawanan dengan makna dohir ayatnya. Ini kelompok batiniyah. Jadi ciri-ciri Syiah Ismailiyah atau kelompok batiniyah ini adalah dia memahami Al-Quran itu atau menafsir Al-Quran dengan ma wara'an nasih. Dia masuk terlalu dalam sehingga makna asal, makna zahir dari Al-Quran itu dia lawan, dia tinggalkan. Ini yang sangat pas contohnya ya. Jadi ilmunya malah melawan balik dasarnya gitu. Wa annal maqsud, dan sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat itu wara ahadad dhahir adalah yang ada di balik dhahirnya ayat ini. Wala sabila, dan tidak ada jalan ila nailihi, untuk memperoleh ma wara'ad dhahir itu biaqlin wala nadrin, dengan akal dan nazar. Jadi menurut kelompok batiniyah itu pemahaman Al-Quran hanya bisa diperoleh dari Imam Ismail, dari imamnya yaitu Ismail bin Ja'far ya, keturunannya Sayyidina Ali. Kenapa dia disebut kelompok Ismail ya? Karena menurut mereka yang berhak menjadi imam itu adalah Ismail ya, setelah Ja'far ya, bukan yang lain tapi Ismail, makanya disebut Ismail ya. Kata mereka, tidak ada cara untuk memahami Al-Quran itu dengan akal atau dengan cara menalar. Harus dari imam. Ya. Kalau mujtahid tidak bisa. Pemahaman Al-Quran itu harus dari Imam Ismail ini. Karena min wara'in nasih gitu ya. Wa inna ma yunalu minal imamil ma'sum. Hanya saja bisa diperoleh pemahaman nawar an-nas itu minal imamil maksumi, dari imam yang telah maksum, taqlidan lidalikal imami, dengan cara bertaklid kepada imam tersebut. Wastinaduhum, adapun berpijaknya mereka al-batiniyah fi jumlatin, di dalam beberapa min da'awihim, dari klaim-klaim mereka, ila ilmil hurufi, kepada ilmul huruf, wa ilmin nujumi, dan ilmu nujum. Walaqad tas'a, dan sungguh meluas, al-kharqu kebocoran, fil azminatil mutaakhirati, di dalam masa-masa mendatang, ala roki, pada suatu yang sudah tertembel. Al-kharqu ala roki, kebocoran terhadap suatu yang sudah mapan. Roki ini makna asalnya adalah sesuatu yang ditembel. Berarti al-kharqu ala roki, kebocoran pada sesuatu yang sudah mapan. Syariat-syariat yang sudah mapan ini malah dibocorkan, artinya dibuat cacat gitu ya, dengan penafsiran yang seperti ini. Fakathurat, sehingga banyak ad-da'wa, dakwah klaim-klaim ala syariati, atas syariah,
Biamsali ma idda'ahul batiniyah, dengan contoh-contoh sesuatu, dengan perumpamaan sesuatu, idda'ahu yang mengklaimhu kepada ma al-batiniyah, itu siapa? Kelompok al-batiniyah. Hatta ala dalika, sehingga menuju dalika apa hal tersebut, ilama kepada sesuatu la yuqalu ala halin, yang tak bisa dinalar secara langsung. Fatlan an ghairi dalika, lebih-lebih an ghairi dalika, atas selainnya hal tersebut. Wa yashmalu, dan mencakup hadzal qismu apa bagian ini, maka kepada sesuatu yang tahiluhu yang memperolehu kepada ma ahlus sufistati, siapa orang-orang sofisme, wal mutahakkimuna, dan orang-orang mutahakkimun. Sufistatun ini aliran sofisme ya, aliran sofis di dalam filsafat itu. Wa kullu dzalika, adapun hal itu semua, laisa, tidak ada, lahu bagi dzalik, aslun apa dasar, yubna yang dijadikan bangunan, yang dijadikan dasar, alaihi apa asal. Wala thamarata, dan tidak ada manfaat, tujna yang bisa diperoleh, minhu dari dzalik. Fala ta'alluqa bihi biwajhin, maka tidak ada gantungan bihi terhadap dzalik, biwajhin apa suatu dasar ya. Fala ta'alluqa bihi biwajhin, maka tidak bergantung bihi terhadap dasar ini, biwajhin apa alasan-alasan yang lain gitu. Artinya ilmu seperti semacam ini tidak ada gantungan dalilnya gitu ya. Tidak ada gantungan dalilnya. Inilah bagian yang ketiga. Jadi ilmu itu kata Asyatibi dibagi tiga. Ada sulbul ilmi, inti dari ilmu. Ada mulahul ilmi, hiasan ilmu. Yang ketiga, bukan inti, bukan hiasan. Kalau inti ilmu itu sifatnya harus bersifat qat'i. Karena qat'i dia berlaku muqtarid, umum, berlaku subut, kemudian dia bisa sebagai hakim menghukumi suatu perbuatan mukallaf. Kalau mulahul ilmi, apa hiasan-hiasan ilmu, Asy-Syatibi membaginya jadi 9 yang kemarin itu. Nah, yang ketiga ini adalah ma laisa sulban wala mulahan. Ciri-cirinya yang ketiga ini adalah dia ketika dibahas malah akan bertolak belakang dengan asalnya, malah membatalkan asalnya. Bahkan dia ibtalul haqqi wa ihqaqul batil, malah menganulir yang benar dan membenarkan yang salah gitu. Contohnya seperti tafsir-tafsir yang aneh yang dilakukan oleh beberapa kelompok, seperti tafsir-tafsir aneh yang dilakukan oleh kelompok batiniyah gitu. Atau pendapat-pendapat aneh yang dilakukan oleh as-sufistoiyin, kelompok-kelompok sofis, golongan-golongan sofisme gitu ya. Aslun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.